Kisah karomah wali Allah yang bangkit dari kubur. Karomah seorang wali yang dianggap aneh oleh orang awam. Salah satu wali yang pernah bangkit dari kuburnya adalah Syekh Muhammad Al-Halik, seorang guru tarikah di wilayah Mardin, sebuah provinsi di Turki sekarang. Kala itu negeri Mardin diperintah oleh seorang raja yang memusuhi beliau sebab ia anti dengan tarikah. Sang raja meminta Syekh Al-Halik untuk menunjukkan karomahnya sebagai bukti bahwa tarikah yang beliau lakukan adalah benar. Syekh Al-Halik berkata, "Aku akan mati sebentar lagi dan kuburkanlah aku semaumu. Setelah berlalu 150 hari aku akan kembali." Tak lama beliau pun wafat. Si raja kemudian menggali kubur yang lebih dalam dibanding kuburan pada umumnya. Setelah memasukkan jasad Syekh Al-Halik, ia membangun sebuah rumah di atasnya, dan memerintahkan prajuritnya untuk menjaga rumah tersebut siang malam hingga 150 hari ke depan. Belum sehari Syekh Al-Halik dimakamkan, si raja kemudian menangkap semua pengikut Syekh Al-Halik dan menyiksanya hingga berlalu 2 minggu lebih. Pada hari ke-20 secara tiba-tiba Syekh Al-Halik muncul dan mendatangi raja. Si raja gemetar dan ketakutan, ia lantas terjatuh dan bertaubat di tangan Syekh Al-Halik. Beliau berkata, "Aku bangkit lebih dulu karena pengikutku sedang dizalimi." Kisah seorang tukang cukur. Seorang konsumen datang ke tempat tukang cukur untuk memotong rambut dan merapikan brewoknya. Si tukang cukur mulai memotong rambut konsumennya dan mulailah terlibat pembicaraan yang mulai menghangat. Mereka membicarakan banyak hal dan berbagai variasi topik pembicaraan, dan sesaat topik pembicaraan beralih tentang Tuhan. Si tukang cukur bilang, "Saya tidak percaya kalau Tuhan itu ada." "Kenapa kamu berkata begitu?" tanya si konsumen. "Begini, coba kamu perhatikan di depan sana. Di jalanan untuk menyadari bahwa Tuhan itu tidak ada. Katakan kepadaku, jika Tuhan itu ada, adakah yang sakit? Adakah anak-anak terlantar? Adakah yang hidupnya susah? Jika Tuhan ada, tidak akan ada sakit ataupun kesusahan. Saya tidak dapat membayangkan Tuhan yang Maha Penyayang akan membiarkan ini semua terjadi." Si konsumen diam untuk berpikir sejenak, tapi tidak merespon apa yang dikatakan si tukang cukur tadi, karena dia tidak ingin terlibat adu pendapat. Si tukang cukur menyelesaikan pekerjaannya dan si konsumen pergi meninggalkan tempat si tukang cukur. Beberapa saat setelah dia meninggalkan ruangan itu, dia melihat ada orang di jalan dengan rambut yang panjang, berombak kasar melungker-melungker kotor dan brewok, tidak pernah dicukur. Orang itu terlihat kotor dan tidak terawat. Si konsumen balik ke tempat tukang cukur tadi dan berkata, "Kamu tahu, sebenarnya di dunia ini tidak ada tukang cukur." Si tukang cukur tidak terima. Dia bertanya, "Kamu kok bisa bilang begitu?" "Saya tukang cukur dan saya ada di sini. Dan barusan saya mencukurmu." "Tidak," elak si konsumen. "Tukang cukur itu tidak ada. Sebab jika tukang cukur itu ada, tidak akan ada orang dengan rambut panjang yang kotor dan berewokan seperti orang yang di luar sana," si konsumen menambahkan. "Ah, tidak. Tapi tukang cukur itu tetap ada," sanggah si tukang cukur. "Apa yang kamu lihat itu adalah salah mereka sendiri. Mengapa mereka tidak datang kepada saya untuk mencukur dan merapikan rambutnya?" Jawab si tukang cukur membela diri. "Cocok, saya setuju," kata si konsumen. "Itulah poin utamanya, sama dengan Tuhan." "Maksud kamu bagaimana?" tanya si tukang cukur tidak mengerti. "Sebenarnya Tuhan itu ada, tapi apa yang terjadi sekarang ini? Mengapa orang-orang tidak mau datang kepadanya dan tidak mau mencarinya? Oleh karena itu banyak yang sakit dan tertimpa kesusahan di dunia ini." Si tukang cukur terbengong. Dia berkata, "Benar juga apa kata dia. Mengapa aku tidak mau datang kepada Tuhanku, untuk beribadah dan berdoa, memohon agar dihindarkan dari segala kesusahan dalam hidup ini?"